Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kenapa dituntut di miqat tidak putus-putus baca talbiyah? Karena talbiyah itu mengokohkan kepada niat itu. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu. Bukan karena bisnis, bukan karena harga diri, bukan karena ingin dipuji. Memang semata-mata memenuhi panggilan Allah. Niat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, selama kita di dua tanah haram itu, perbanyaklah ibadah. Perbanyak ibadah. Karena nilai ibadah di sana jauh dengan di Indonesia. Kalau di Makkah itu Pak, solat di Masjidil Haram menyamai 100.000 rakaat. Makanya yang pertama tolong tanamkan niat. Karena ada orang berkata, bagaimanalah datang niat Ustaz? Gaji saya cuma 2,5 juta Ustaz, pengeluaran 3 juta. Gimana mau datang niat Ustaz? Gaji 2,5 juta, pengeluaran 3 juta. Pak, supaya datang niat yang kuat itu, jangan pandang kemampuan kita. Pandanglah kuasa Allah. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak sanggup Allah melaksanakannya. Makanya kalau saya perhatikan orang yang pergi haji itu Pak, yang niatnya kuat, itu nomor 1. Kalau niatnya kuat, Allah buka pintu untuk dirinya. Makanya yang haji itu kan tidak semua orang kaya itu Pak. Banyak orang miskin itu. Tapi niatnya kuat. Kok bisa datang niat sedangkan kemampuannya tidak ada? Kuncinya akidah di hatinya kuat. Bahwa yang berkehendak itu Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang sulit buat Allah. Banyak orang miskin Pak yang pergi haji itu. Tapi niatnya kuat, Allah berikan jalan. Seorang tukang becak Pak. Tukang becak anaknya 5, tinggalnya di Payamabar. Kalau orang Langkat tahulah dia itu orang Selabat. Tukang becak Pak. Asal saya naik becak dia. Bisa enggak kita haji ya Ustaz? Waktu itu hati saya pun sama dengan yang tadi. Tinggi kali cita-cita bapak ini. Sudahlah naik kerja becak, rumah nyewa, anak 5, haji pula. Tapi tidak boleh kita patah Pak. Oh, kalau Allah berkehendak dah yang sulit doh Pak. Naik becak. Niatnya tidak tanggung-tanggung. Kalau ada orang pergi haji Pak, tidak tahu dia cari sewa itu. Ikut memberangkatkan. Padahal bukan tetangga, bukan pemilik, bukan kawan akrab. Pokoknya orang pergi haji, dia ikut berangkatkan. Saking cintanya dia berangkat haji itu. Itulah kalau Allah berkehendak. Satu waktu parkir becaknya di Masjid Pemuda Pancasila, Komplek Pemda. Jadi perhatian sama Bapak Bupati. Becak siapa ini? Tiap hari, tiap zuhur asar parkir aja di sini. Akhirnya satu waktu ditunggunya Bapak tukang becak ini. Datanglah Bapak ini. Hasilnya pakaian, pergi ke kamar mandi, bersih-bersih, ganti pakaian, masuk masjid, tahiyatul masjid, sambil nunggu azan, siap azan, rawatib. Diperhatikan sama Pak Bupati. Siap sholat, pendek cerita balik lagi ke kamar mandi, ganti pakaian kerja lagi, masukkan ke box pakaian sholat, mau berangkat. Dia panggil sama Pak Bupati. Pak, bentar Pak. Ada apa Pak? Rupanya becak Bapak yang tiap hari parkir di sini. Iya Pak. Saya narik becak lin saya dari simpang ke komplek Pemda. Di mana tinggal Bapak? Di Payamabar Pak. Berapa anak? 5. Udah punya rumah sendiri Pak. Nyewa Pak. Nanti malam ke rumah dulu ya Pak, kata Pak Bupati. Insya Allah Pak. Pergi Pak Bupati. Mana pula sempat dia lama-lama cerita banyak urusannya. Akhirnya malam datanglah tukang becak ini Pak. Lapor sama Hansip. Dulu kan Hansip namanya. Naik titel menjadi satpam. Dari satpam naik titel menjadi security. Itu juga itu namanya yang berbeda. Alah, sama itu dengan tukang cuci Pak. Sekarang kan laundry namanya. Itu juga, cuman keren namanya, itu aja. Saya dipanggil Bapak tadi Pak. Oh iya, dibilang Ibu tadi, kata Ibu. Tuh ada Bapak tuh. Dibawa ke rumah. Bu, ini tamunya Bu.
Masuk Pak, masuk. Ajak masuk, dipanggil sama ibu bapak ke kamar. Pak, ini tamunya datang Pak. Keluar Pak Bupati disalam. Apa kata Pak tukang beca? Ngapa sih dipanggil Pak? Apa salah saya Pak? Kalau sebelum dia datang ke rumah Pak Bupati, dugaan dia sudah suudzon. Jangan-jangan saya tidak boleh lagi nari sewa dari simpang Pemda ke komplek Pemda karena becak saya, becak dayung. Itulah buruk sangka dia ke Pak Bupati. Apa salah saya Pak? Saya dipanggil. Tidak ada salah dong Pak. Saya ingin cerita-cerita dengan Bapak. Nantilah kita cerita. Minum dulu. Datanglah Pak, minuman sama kue-kue. Tahulah Bapak kalau Pak Bupati kan kuehnya kue-kue kelas tinggi. Tapi gitu pun tidak ketelan Pak. Kalau orang Jawa bilang orang oduh, tidak ketelan makanan itu. Kenapa? Masih mengganjal. Apa salah saya? Paham Pak Bupati, jangan-jangan tidak enak perasaan dia sebelum saya terbuka. Sekarang begini dong Pak, saya sudah perhatikan sekian lama sudah becak Bapak parkir di komplek Pemda di Masjid Pemuda Pancasila. Karena itu kalau Bapak memang ada niat untuk berhaji, saya mau berangkatkan Bapak haji tahun ini. Alhamdulillah. Masya Allah, berubah muka itu Pak. Berubah muka itu. Apa mimpi aku ya Allah? Sujud syukur. Menangis, mengalir air mata. Kenapa? Niat kuat Pak. Allah tidak akan tuli, tidak akan buta. Dia maha mengetahui yang rahasia dan yang terang-terangan. Dibukanya jalan untuk berangkat haji. Kenapa? Niat kuat. Man jahada bina lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah itu. Makanya tolong kuatkan niat supaya bisa menunaikan ibadah. Akhirnya berangkat haji tahun itu Pak. Berangkat. Selama dia di Tanah Suci 40 hari lebih. Sudah dibikinkan Pak Bupati rumah dia walaupun sederhana. Datang dari haji langsung ke rumah sendiri. Siapa duga kalau niatnya mulia karena Allah. Ini syarat pertama. Niat kuat. Allah pasti bukakan jalan. Itu janji Allah itu. Manjahada pinal. Saya pun pergi haji Pak. Tidak masuk akal saya itu. Tidak. Daripada mana pula masuk akal saya haji tahun 2010. Anak-anak di situ 5 Pak. Semua tingkatan sekolah sampai perguruan tinggi ada. Sekali makan mulutnya kalau disambung-sambung lebar Pak. Belum ini itu lagi. Sedangkan penghasilan sangatlah minim sekali. Tapi Allah berkehendak niat kuat datang. Datang seorang ibu ke rumah Pak, janda. Tapi janda tua Pak. Bapak kadang-kadang dibilang janda kan getar hatinya langsung. Gitu. Janda tua dengan anaknya Pak. Saya duduk depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya Pak katanya. Apa itu Bu? Di mana rumah Ustadz Siagian katanya. Oh inilah dia Bu, saya bilang. Tidak kenal pun dia sama saya. Inilah dia. Tengoknya ke pintu. Ada orangnya Pak. Ya saya orangnya Bu, saya bilang. Apa itu Bu? Masuk. Saya bentanglah tikar. Tikar dari kampung itu dulu Pak. Tikar pandan yang dia apa itu? Yang dia nyam itu. Kursi mana ada kursi. Sedangkan tikar plastik aja ndak ada. Duduk. Ada apa Bu? Minta tolong kami Ustadz katanya. Apa yang bisa saya tolong Bu? Tolonglah pergi haji Ustadz. Loh, saya pingin kali itu haji Bu. Tapi tidak ada uang saya tuh Bu. Bukan masalah uang Ustadz. Tolong pergilah haji Ustadz. Ini dikeluarkannya dari tasnya Pak. Bungkusan dari Bank Mandiri. Ini 40 juta nih Ustadz. Biaya pergi Ustadz. Coba Pak. Aku yang pingin. Dia yang minta tolong. Kan hebat itu kuasa Allah tuh. Aku pingin sekali pergi. Tapi dia minta tolong supaya saya pergi. Kok bisa? Kuasa Allah. Jadi sesudah lama saya tanya, ngapalah kok ibu mau berhasrat menghaji? Gini deh Ustaz, waktu dulu pernah Ustaz ke tempat kami di Siak ceramah katanya. Waktu itu kata suami saya pulang dari pengajian, insya Allah ada rezeki nanti. Saya berniat untuk menghajikan Ustaz tuh kata bapak itu sekarang udah meninggal dia Ustaz katanya. Kayaknya utang bagi kami itu. Kalau tidak dihajikan tidak sempurna cita-cita dia itu. Makanya kami musyawarah dengan anak-anak menghajikan Ustaz. Makanya kami minta tolong Ustaz. Kok bisa itu Pak? Kuasa Allah kuncinya.
Makanya tolong niat yang pertama.